Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian nahwu dasar kita. Dalam konteks ini kita sama akan membaca lanjutan pembelajaran kitab Jurumiyah. Baiklah, langsung saja musannif berkata di dalam kitabnya, wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pengertiannya, adapun bagian daripada i'rab itu ada 4. 1 i'rab rafa, 2 i'rab nasab, ketiga i'rab khafad atau i'rab jar, keempat adalah i'rab jazm. Baik. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam tentang ciri dari masing-masing keempat bagian i'rab ini, kita akan mengetahui dulu apa definisi daripada masing-masing i'rab tersebut yang 4. Yang pertama, i'rab rafa. Apa itu definisi atau pengertian daripada i'rab rafa? I'rab rafa itu adalah ketentuan perubahan sebuah kata atau kalimah dengan ciri utamanya dhammah atau penggantinya. Selanjutnya, pengertian i'rab nasab adalah ketentuan perubahan sebuah kata dengan ciri utamanya fathah atau penggantinya. Kalau i'rab khafad yaitu ketentuan perubahan sebuah kata dengan ciri utamanya kasrah atau penggantinya. Dan i'rab jazm adalah ketentuan perubahan sebuah kata atau kalimah dengan ciri utamanya adalah sukun atau penggantinya. Mana contohnya i'rab rafa? Seperti lafal qama zaidun. Nah, lafal zaidun di sini sedang dihukumi marfu atau rafa. Dengan ciri apa? Ciri utama daripada i'rab rafa ini adalah dhammah di akhir kata. Nah, ketentuannya seperti apa? Nanti ketentuan atau yang memerintahkan rofa'nya sebuah kata kita akan pelajari di bab berikutnya. Kemudian yang kedua contohnya adalah i'rab nasab, yaitu ketentuan perubahan sebuah kata dengan ciri utamanya adalah fathah. Contohnya di sini ra'aitu zaidan. Nah, ra'aitu zaidan. Nah, lafaz zaidan ini termasuknya dia sedang nasab. Kenapa? Karena ada ketentuan atau amil yang memerintahkan lafaz zaidan dalam konteks ra'aitu zaidan untuk nasab. Ciri utamanya adalah fathah di akhir. Adapun untuk ciri niabah atau penggantinya nanti sama kita akan bahas secara mendalam di bab alamatil i'rab. Selanjutnya adalah contoh i'rab khafad, yaitu marartu bi zaidin. Nah, lafaz zaidin di sini dia keadaannya sedang khafad dengan ketentuan amil yang memerintahkan kepada lafaz zaidin ini menjadi khafad dan cirinya adalah kasrah. Sama seperti i'rab nasab, insyaallah untuk ciri daripada pengganti atau niabah daripada i'rab khafad selain kasrah, insyaallah kita sama bahas panjang lebar nanti di bab alamatil i'rab. Selanjutnya adalah i'rab jazm. Ketentuan perubahan akhir sebuah kata dengan ciri utamanya sukun. Contohnya lam yansur. Nah, kata yansur di sini huruf akhirnya adalah ro dalam keadaan sukun, itu sedang keadaan jazm. Yang diberikan ciri dengan ciri utama jazm adalah sukun. Baik. Jadi yang perlu kita pahami untuk sementara secara dasar bahwasanya rofa contohnya lafal zaidun. Nah, itu adalah rofa dengan ciri utamanya dhammah. Nasab
Contohnya lafal Zaidan dengan ciri utamanya fathah. Khafad lafal Zaidin dengan ciri utamanya adalah kasroh. Jazm yansur dengan ciri utamanya adalah sukun. Nah, demikianlah secara garis besar. Adapun secara mendalamnya kita sama di kajian selanjutnya, yaitu di babu ma'rifati alamatil i'rabi. Baiklah, setelah kita mengetahui tadi bahwa i'rab itu ada 4. Yang satu rofa dengan ciri utamanya adalah dhammah, yang kedua adalah nasab dengan ciri utamanya fathah, yang ketiga adalah khafad dengan ciri utamanya adalah kasrah, dan ketiga adalah jazm dengan ciri utamanya adalah sukun. Maka selanjutnya kita akan mempelajari dari keempat ketentuan perubahan ini atau keempat i'rab ini, dari mulai rofa sampai jazm, itu masuk kepada kalimat apa saja. Artinya kalimat isim itu menerima berapa perubahan, kalimat fi'il dapat menerima berapa perubahan. Baik, di sini musannif berkata falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk perubahan yang menetap kepada kalimat isim itu ada 3 saja. Pertama adalah raf'u, rofa, kedua nasab, ketiga khafad. Jadi kalimat isim menerima perubahan, yaitu isim bisa marfu atau dirofakan. Contohnya seperti qoma zaidun. Nah, qoma zaidun, lafaz zaidun ini adalah kalimat isim dan dia menerima perubahan marfu atau dirofakan atau rofa. Kenapa dia rofa? Karena ada ketentuan yang mengharuskan zaidun ini menjadi rofa, yaitu fi'il madhi yang membutuhkan kepada fa'il. Selanjutnya, kalimat isim perubahannya kedua suka menerima perubahan daripada nasab atau i'rab nasab. Contohnya seperti lafaz ra'aitu zaidan. Nah, kata zaidan di sini hukumnya nasab karena menjadi maf'ul bih atau objek, mohon maaf, daripada kata ra'aitu. Nah, nasabnya dia dengan ciri fathah. Nah, perubahan yang kedua untuk isim yaitu suka atau menerima perubahan nasab. Yang ketiga adalah perubahan untuk kalimat isim itu adalah wal khafdu, yaitu isim menerima perubahan khafad atau jar. Contohnya marartu bi zaidin. Nah, lafaz zaidin yang termasuki oleh ba huruf jar bi zaidin ini adalah kalimat isim yang menerima perubahan secara mendasar. Isim menerima perubahan khafad dengan ciri utama adalah kasroh di ujungnya. Selanjutnya wala jazma fiha, kata musannif bahwa kalimat isim itu tidak pernah menerima perubahan jazm, yang mana jazm ini ciri utamanya sukun. Misalkan ada kata lam zaid, nah ini kalimat isim tidak menerima perubahan jazm. Baik, untuk selanjutnya perubahan daripada keempat i'rab ini bagi kalimat fi'il itu apa saja? Teruntuk pada kalimat fi'il menerima dari keempat jenis i'rab atau perubahan yang ada, itu hanya menerima 3 juga sama. Yang pertama adalah fi'il suka rofa. Mana contohnya? Seperti yansuru. Nah, rofa dia. Fi'il mudhari yang dalam keadaan tidak termasuki oleh amil nawasib atau yang memerintahkan nasab. Berikut juga tidak termasuki oleh amil jawazim yang memerintahkan nasab, maka hukumnya rofa. Jadi fi'il perubahannya menerima rofa. Yang kedua, fi'il menerima perubahan nasab. Contohnya adalah layan suro. Nah, lan ini amil yang memerintahkan nasab. Kemudian yang suro itu adalah fi'il mudhari yang kemasuki oleh amil yang memerintahkan nasab, maka dia suka nasab dengan ciri utama adalah fathah. Yang ketiga, fi'il itu wal jazmu, fi'il itu menerima perubahan jazm. Contohnya
Lam yansur. Nah, yansur ini kalimat fi'il yang termasuki oleh amil atau huruf yang menjazmkan. Maka dia jazm. Ciri utamanya adalah sukun. Lam yansur. Wala khafdha fiha, dan fi'il tidak pernah khafad. Tidak kita temukan umpamanya fi'il kemasuki huruf jar. Min yansuri nggak bisa. Nah, seperti itu. Itu adalah perubahan-perubahan daripada keempat i'rab, yaitu nasab, rofa, nasab, khafad, dan jazm, dan pembagiannya kepada masing-masing kalimat yang kita ketahui yang menerima perubahan itu dua, satu kalimat isim, kedua kalimat fi'il mudhari. Untuk isim sendiri secara ringkas tadi menerima perubahan rofa, nasab, kemudian khafad, dan tidak pernah jazm. Untuk fi'il menerima perubahan rofa, nasab, jazm, dan tidak pernah khafad. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab.